Hello para generasi cerdas, sahabat Uyelindo. Ketemu lagi dengan saya di channel kreatif channel Rindu Iriane, channel pemberi inspirasi bagi banyak orang. Bersama saya Bapak Gregorius Rindu Iriane, Eskom MT. Pada kesempatan ini atau pada tutorial kali ini, saya akan menjawab berbagai permintaan dari rekan-rekan mahasiswa bagaimana cara membuat website menggunakan ASP.NET dengan bahasa pemrograman Visual C# dan database SQL Server. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya minta kesediaan adik-adik jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang dan dapat terus berkembang untuk memberikan berbagai inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Berikut kita akan mengenal lebih lanjut. Terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengenal apa itu ASP.NET, kemudian apa itu .NET Framework, kemudian apa itu Visual Studio, dan yang terakhir apa itu Visual C# ya. Nah, Microsoft ASP.NET ya merupakan singkatan dari Active Service Page Net ya. Bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Microsoft ya. ASP.NET digunakan untuk membuat halaman web yang merupakan bagian integral dari Microsoft .NET Framework ya. ASP.NET adalah tool yang sangat berguna bagi programmer yang memudahkan programmer untuk membuat website yang dinamis yang disertai dengan bahasa C# atau Visual Basic. Berikut kita akan mengenal apa itu .NET Framework ya. Microsoft.NET Framework adalah sebuah komponen yang dapat ditambahkan ke sistem operasi Microsoft Windows atau telah terintegrasi ke dalam Windows. Pada dasarnya, .NET Framework memiliki dua komponen utama, yakni Common Language Runtime atau CLR dan .NET Framework Class Library. Kelas library dan CLR merupakan komponen inti dari .NET Framework ya. CLR adalah turunan dari CLI atau Common Language Infrastructure. Nah, itu sedikit penjelasan tentang .NET Framework. Oke, berikut kita akan mengenal sedikit apa itu Visual Studio ya. Visual Studio atau aplikasi Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak ya yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik aplikasi bisnis, aplikasi personal maupun komponen aplikasi lainnya dalam bentuk aplikasi konsul, aplikasi Windows ataupun aplikasi web. Jadi Visual Studio itu sudah lengkap ya adik-adik ya. Di dalam Visual Studio itu ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengembangan sistem, mulai dari Visual Basic, Visual C#, Visual C++, VSAP, ASP, dan lain-lain. Nah, itu aplikasi atau bahasa pemrograman yang ada di Visual Studio ya adik-adik ya. Oke, berikut kita akan mengenal sedikit tentang apa itu C# ya. C# adalah sebuah atau salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi C# itu adalah salah satu bahasa pemrograman ya adik-adik ya. Pemrograman C# sendiri dibangun dari basis pemrograman C++. Jadi C# itu masih satu rumpun dengan bahasa C ya adik-adik ya. Dalam prakteknya C# sangat bergantung dengan framework yang disebut dengan istilah .NET Framework ya. Framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C# itu sendiri. Baik adik-adik, berikut kita akan langsung mempraktekannya pada aplikasi Visual Studio dengan bahasa pemrograman C#. Ikuti terus channel saya, mari kita praktekkan. Oke, adik-adik generasi cerdas, berikut kita akan langsung mempraktekkan bagaimana kita membuat project web baru pada aplikasi Visual Studio ya, yaitu menggunakan ASP.NET dengan bahasa pemrograman Visual C# ya. Oke,
Kebetulan di laptop saya sudah terinstall Visual Studio ya, seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan dari Visual Studio ya, adik ya, Visual Studio saya. Nah, ini adalah tampilan Visual Studio saya. Jika kita membuka Visual Studio, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat project baru, adik? Nah, membuat project baru kita bisa langsung klik di New Project ya, New Project, atau kita klik di File ya, kemudian kita pilih New Project ya, seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya, yang saya sudah jelaskan sebelum, bahwa di Visual Studio itu terdapat beberapa bahasa pemrograman. Jadi kadang-kadang adik-adik doang itu salah memilih bahasa pemrograman ya. Jadi di Visual Studio itu ada Visual Basic ya, ini Visual Basic, kemudian ada C#, lalu ada Visual C++, lalu ada V# atau F# ya, atau F-Crash seperti itu ya. Kemudian untuk ASP-nya didukung oleh dua bahasa pemrograman ya, adik ya. Ada Visual Basic Web, kemudian ada Visual C# Web ya. Jadi di ASP itu didukung oleh dua bahasa pemrograman ini. Kalau Visual Studio versi 2016 ke atas itu sudah ada bahasa pemrograman Python ya. Jadi kenapa saya sangat intens ya, sangat senang belajar dengan aplikasi Visual Studio dari dulu sampai sekarang. Saya tidak lepas dengan namanya Visual Studio. Kenapa? Karena di dalam Visual Studio itu sudah terdapat beberapa bahasa pemrograman sekaligus di dalamnya ya. Jadi ada sekitar 5 bahasa pemrograman itu sudah ada di dalam, termasuk pengembangan aplikasi web ya. Apalagi kalau aplikasi-aplikasi berbasis desktop, wah itu Visual Studio jagonya ya. Nah, kebetulan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat web menggunakan ASP.NET dengan bahasa pemrograman Visual C#. Maka kita pilih yang Visual C# bahasa pemrogramannya ya. Klik di sini ya, klik di Visual C#, lalu kita pilih web ya. Nah, setelah pilih web, di sini bahasa C# itu adalah bahasa pemrograman Visual C# itu dengan aplikasi atau software NetBeans itu sudah didukung dengan .NET Framework ya. Nah, di sini ada beberapa versi ya .NET Framework, mulai dari versi 2, versi 3, versi 3.5 sampai dengan .4. Itu yang 2010 ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang versi ini ya, versi 3.5. Kita pilih yang 3.5, kemudian kita pilih yang pertama ya, ASP.NET Web Application yang ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita tentukan nama projectnya ya. Tentukan nama projectnya dulu, atau nama solutionnya ya, ada di ya. Nah, solution itu apa? Solution itu seperti apa ya? Seperti folder ya, yang menyiapkan di dalam solution itu ada beberapa project yang bisa kita buat seperti itu ya, ada di ya. Nah, kita tentukan nama projectnya dulu ya. Nama projectnya misalnya latihan web 1 misalnya, seperti ini ya, latihan web 1. Oke, kemudian setelah itu kita harus menentukan tempat penyimpanan project kita. Kita klik browse, lalu kita cari tempat penyimpanan kita di folder apa yang kita mau simpan. Di sini saya simpan di folder D, lalu di Prodi 3 2020, kemudian saya materi kuliah, lalu saya bisa buatkan folder baru ya untuk tempat penyimpanan project saya. Saya bikin folder baru, klik di new project, lalu saya latihan web 1 seperti ini ya, latihan web 1. Oke, saya double klik di sini, kemudian saya select folder. Nah, jadi lokasi tempat penyimpanan web saya ada di sini ya, ada di D, lalu Prodi TD3 strap 2020 garing materi kuliah genap 2020 strap 2021 garing latihan underscore web underscore 1. Nah, ini adalah tempat penyimpanan project saya. Nah, setelah itu pastikan di sini ya, di create directory for solution ini diberi tanda centang ya, jangan seperti ini, harus tanda centang begini. Kemudian klik OK ya. Nah, maka project web kita akan tampil di sini. Nah, inilah cara bagaimana kita membuat project web ya, project web kita, membuat project baru ya, project web baru. Nah, project web baru kita ada di sini. Nah, di sini ada property ya, ada property, kemudian ada reference, kemudian ada app data, ada script, kemudian ada default, ada web config ya. Nah, di default ini kita perhatikan di kolom default ini. Nah, di sini biasanya itu kalau di bahasa pemrograman PHP itu
biasanya ada halaman indeks ya, halaman index.php. Nah, kalau di ASP itu dikenal dengan halaman default.aspx. Nah, itu yang dinamakan dengan halaman indeks tadi. Kalau di sini di ASP itu halaman default ya, halaman default. Nah, halaman inilah yang biasanya yang pertama kali dipanggil ya, yang pertama kali dipanggil saat aplikasi web kita dieksekusi, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita membuat script? Kita membuat script atau membuat coding, kita bisa tinggal lihat di source. Ini ada source di bawah sini ya. Kita klik source. Nah, akan tampil script seperti ini. Nah, script yang ada di script default yang ada di ASP ya, ada di ASP itu rata-rata adalah script HTML ya, HTML murni seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini adalah struktur dasar dari HTML. Di sini ada HTML, ada head, ada title, ada body ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan membuatnya ya? Gampang ya. Di sini ada yang namanya toolbox, ada dia toolbox. Nah, toolbox ini adalah properti yang akan kita gunakan untuk pembuatan halaman website kita ya, atau form kita, form input kita yang ada di halaman web. Nah, itu kita bisa gunakan yang namanya toolbox ya. Contoh, misalnya saya akan membuat website ya, atau saya akan membuat sebuah kalimat ya, sebuah kalimat dan lain sebagainya di halaman web saya. Nah, bisa ya. Pertama saya akan menentukan judul web saya itu apa di bagian title ya, di bagian title ini nanti akan berjalan di browser web kita ya. Judul web kita itu apa? Nah, di sini misalnya saya web profil ya, web profil ya, seperti ini, atau web profil saya seperti ini. Nah, ini adalah judul web saya adalah web profil saya, atau web profil saja ya, web profil saja, terlalu panjang nanti, web profil saja ya. Nah, setelah itu misalnya saya akan membuat sebuah label atau sebuah tulisan, saya tidak perlu pusing-pusing memikirkan teks HTML-nya ya. Saya tinggal manfaatkan tools yang ada di sini, adik-adik ya. Ya, adik-adik bisa drag yang namanya label ini, drag label, letakkan di sini. Nah, kemudian adik-adik bisa di teksnya, di bagian teks ini adik-adik bisa beri nama. Misalnya ini adalah website profil pertama saya, misalnya seperti itu ya. Ini adalah website profil pertama saya, seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat hasilnya ya? Kalau kita melihat hasilnya sebelum kita eksekusi, kita bisa langsung melihat hasilnya dari ya. Kita bisa klik di desain. Nah, klik seperti ini hasil kita ya. Ini adalah halaman website profil saya seperti ini ya. Atau kita bisa melihat script dan hasil sekaligus ya dalam satu halaman. Nah, kita bisa klik yang namanya split ya. Kita klik split. Nah, seperti ini. Jadi di atas ini adalah scriptnya, di bawah ini adalah hasil dari desain kita. Seperti itu ya, adik ya. Nah, saya kembali ke source. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan toolbox yang ada di sini. Atau kalau Anda mahir menguasai teks HTML, Anda bisa gunakan. Contoh misalnya saya menggunakan H ya. H1 teks H1. Kemudian saya kasih nama, misalnya nama saya titik 2 Gregorius Rindu Iriane, misalnya seperti itu ya. Kemudian saya buat teks paragrafnya, saya menggunakan w, lalu saya buat paragrafnya, saya adalah seorang dosen ya, yang saat ini sedang mengajar membuat aplikasi website menggunakan ASP ya, ASP.NET dan dengan bahasa pemrograman Visual C# misalnya ya, seperti ini ya. Lalu saya bisa
bisa tambahkan gambar misalnya dari ya, gampang kalau ada mau tambahkan gambar ya. Ini hasilnya kita sudah bisa lihat ya, kita bisa klik desain seperti ini, hasilnya akan seperti ini ya. Ini adalah web profile saya, nama saya, kemudian saya adalah seorang dosen dan seterusnya. Kemudian ada bisa menambahkan foto atau gambar Anda yang menentukan profil Anda ya. Nah, untuk menambahkan gambar juga gampang ada bisa tinggal drag ini ya, drag image yang ini ya, drag. Jadi sebelum Anda drag, ada orang harus membuat media tempat penyimpanan gambar di project ya, di bagian project. Nah, di project sini ya, media tempat penyimpanan media tempat penyimpanan gambar ya pada project, pada solution ya. Nah, pada solution explorer Anda klik kanan, kemudian Anda klik add, lalu klik new folder ya. Anda buat tempat penyimpanannya dulu, misalnya di sini saya taruh dengan gambar ya, gambar seperti ini. Nah, jadi ada folder gambar di situ. Nah, setelah itu saya letakkan gambar di sini ada adik. Saya cari gambar saya dulu ya, cari gambar saya, mungkin ada foto saya ya, mungkin ya saya bisa cari di BKD, biasanya saya letakkan di sini, biasanya di berkas foto mana ya, Gregorius, laporan BKD mana ya, sabar ya, ada nggak di sini, sebentar, sabar saya cari dulu identitas saya, foto, ada nggak ya foto saya ya, sabar ya, saya cari foto saya, foto sebentar ya, Rian. Nah, ini ya, ada foto saya copy saja, saya copy, lalu saya bawa ke sini ada adik ya, saya bawa ke gambar ini, saya bawa gambar, saya paste di sini. Nah, ini dia ya, Rian. Nah, untuk meletakkan gambar di script ya, di dalam lembar kerja ini, lembar kerja halaman elektronik ini, kita bisa sebetulnya kita langsung bisa drag ada. Kita klik gambar di sini, kita langsung drag ke sini seperti ini ya. Jadi URL gambarnya langsung tampil. Begini juga bisa ya, seperti ini juga bisa, atau kita bisa drag dari sini ada ya. Kita drag image yang ini. Kita drag seperti ini. Lalu kita buat script untuk URL gambarnya ya adik ya. Kita buat URL gambarnya ya seperti ini, kemudian URL seperti ini ya. Lalu kita sama dengan, kemudian akan muncul URL gambarnya di bawah sini. Kita double klik. Nah, kemudian kita cari di gambar tadi, lalu kita pilih gambar yang tadi, lalu kita oke. Seperti ini ada Dika. Nah, otomatis URL gambarnya sudah terpilih. Nah, kita bisa langsung lihat hasilnya adik seperti ini ya. Kita bisa lihat hasilnya, kita desain, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini gambar ini juga bisa kita atur, langsung kita atur ya. Kita bisa kasih besar, kasih kecil, dan seterusnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dengan scriptnya, kita bisa klik split ya seperti ini. Jadi hasilnya di bagian bawah, scriptnya bagian atas seperti ini ya. Nah, inilah cara bagaimana kita membuat website ya. Ini adalah tutorial pertama saya ya, tutorial part pertama ya, yaitu di mata kuliah pemrograman web dengan mata kuliah proyek pemrograman. Kemudian ada satu mata kuliah lagi yang namanya desain antarmuka. Nah, itu saya ketiga mata kuliah itu saya menggunakan pengembangan antarmuka ya, kemudian membuat website ya, itu saya menggunakan ASP.NET ya. Ini untuk menjawab berbagai pertanyaan adik-adik mahasiswa atau permintaan dari adik-adik mahasiswa yang ingin belajar bagaimana membuat website itu menggunakan ASP.NET ya adik-adik ya. Nah, untuk diketahui ASP.NET ini adalah sangat bagus adik-adik ya, karena dia sudah website yang menggunakan ASP itu selain security-nya cukup handal ya, cukup bagus, kemudian dia sudah responsif adik-adik ya. Kemudian dia bisa berjalan di berbagai perangkat keras adik-adik ya.
Jadi aplikasi web kita itu bisa dijalankan atau dieksekusi di berbagai perangkat keras. Kemudian hasilnya juga sudah responsif adik-adik ya. Nah, bisa dipahami ya, hasilnya responsif. Responsif itu artinya dia bisa mengikuti bentuk layar ya. Bentuk layar. Layarnya seperti apa, dia akan menyesuaikan seperti itu. Itu yang dinamakan responsif ya. Nah, jadi website kita itu sudah responsif dan bisa dijalankan di berbagai perangkat seperti itu. Nah, itu keunggulan dari ASP ya adik-adik ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengeksekusi hasil adik-adik ya. Mengeksekusi hasil script kita ya, hasil program yang kita buat, kita bisa langsung tekan F5 di keyboard adik-adik ya. Bisa langsung tekan F5 di keyboard atau kita tekan tombol yang di atas ini ya. Tombol segitiga ini ya. Nah, kita bisa tekan ini, kita klik, langsung nanti dia langsung jalan ke browser. Dia langsung tertuju ke browser adik-adik ya. Nah, seperti ini. Dia langsung tertuju ke browser. Inilah hasil kita, hasil web kita. Seperti ini adik-adik ya. Nah, ini hasil web kita ya. Nah, ini adalah nama web saya tadi, web profil yang ada di title tadi, ada yang script kalau di script tadi yang title ini, yang ini ya, yang ini. Nah, ini dia fungsinya yang ada di browser tadi, yang ini ya, yang ada di browser web kita tadi. Mana tadi? Ini ya. Nah, seperti ini, yang ada di sini ya, ini. Kemudian ini yang sesuatu yang kita buat di body ya, di body web ya, di body bukan body, di body web ya, di body web seperti ini ya. Nah, ini yang script kita yang kita kerjakan di body web ya, seperti ini ya, di body utama seperti ini ya. Nah, yang ini ya, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Oke. Ini adalah tutorial saya ya, tutorial pertama saya bagaimana kita membuat project web menggunakan ASP.NET. Semoga tutorial pertama ini menjadi pemberi semangat bagi adik-adik untuk pengembangan web menggunakan ASP.NET ya. Jadi ikuti terus channel saya ya adik-adik ya. Berikutnya kita akan belajar bagaimana kita membuat drop down menu ya, drop down menu, kemudian membuat form input ya, di tutorial yang berikutnya ya adik-adik ya. Ikuti terus channel saya, dan jika ilmu saya bermanfaat adik-adik, jangan lupa klik like, subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel saya. Semoga channel saya bisa bermanfaat bagi banyak orang ya adik-adik ya. Terus dukung channel saya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang berhubungan dengan website. Oke, sampai ketemu lagi di channel berikutnya adik-adik. Jangan lupa tetap konsentrasi pada setiap bidang ilmu masing-masing ya. Kemudian jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu mentaati protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.